selama bulan Juni ini, kita belajar tentang exalting the lowly. Mengangkat, meninggikan yang rendah. Dan khusus hari ini, kita belajar tentang exalting the lowly in spirit. Artinya, bersatu kita teguh. Oh bukan ya, ada kok artinya di bawah ya. Ya ada beberapa orang yang bilang, temanya kok bahasa Inggris sih gitu ya. Sok bahasa Sunda tuh kata dia gitu ya. Nggak apa-apa, ada bahasa Indonesianya, meninggikan orang yang rendah hati. Amin. Siapa yang ingin ditinggikan oleh Tuhan? Sedikit. Amin. Hah? Ntar biasa suruh malaikat skripsi. Siapa yang ingin ditinggikan oleh Tuhan? Amin. Nah, catatkan. Malaikat udah catat ya. Oke. Yakin nih mau ditinggikan oleh Tuhan. Keluargamu ditinggikan, ekonomimu ditinggikan. Apalagi? Semuanya ditinggikan. Gitu mau? Mau ya? Oke. Nah, kita lihat. Saya akan baca dari Matius 5 ayatnya yang ketiga. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau Lukas mengatakan berbahagialah orang yang miskin saja, tetapi Matius mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang jadi masalah adalah kita tidak miskin di hadapan Tuhan. Kita miskin secara jasmani. Kalau kita miskin secara jasmani, jangan takut. Itu gak penting. Sangat tidak penting. Amin. Jas saya ini masih pantas gak dipakai? Masih. Ini saya beli sebelum anak saya lahir. Sudah 23 tahun yang lalu ini jas. Saya nggak penting dengan materi. Sepanjang pantas, cocok, gaya anak muda, mainkan, kan gitu ya. Masih ganteng kan aku? Masih. Kalau istri saya nggak bilang, kok kau nggak ganteng hari ini? Saya kaget. Tapi handsome banget. Ya, sarua kene. Ya, handsome itu bahasa Inggris. Nah, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Amplified Bible. Blessed are the poor in spirit. Artinya orang yang miskin secara rohani. Dia memiliki kata blessed di situ, diberkati. Itu intinya berbahagia. Berbahagia yang sungguh-sungguh berbahagia. Tadi saya lewat Cianjur ke sini, ada satu spot yang di dekat longsoran itu ya. Ada ya? Itu saya agak lambat. Istri saya bilang, aduh indahnya saya foto dulu. Tempat healing. Ada banyak, saya boleh turun? Apa tadi? Ada banyak orang yang healing. Healing itu hanya untuk orang pening. Ya, healing karena pening. Ya, kita pengen bahagia kan? Pengen bahagia. Siapa yang gak pengen bahagia? Rata-rata orang hidup itu pengen mencapai kebahagiaan. Kita berpikir bahwa kebahagiaan itu mungkin berada pada kekayaan kita, pada popularitas kita, pada kekuasaan kita, pada jabatan kita, pada banyaknya harta benda kita. Kita kira bahwa kita akan berbahagia jika sudah memiliki semua
semua itu. Tetapi itu tipuan dari dunia. Ya, tipuan dari dunia. Kata blessed di sini, diberkati, berbahagia di sini adalah spiritual prosperous. Artinya kita tuh memiliki satu kelimpahan, satu kekayaan secara spiritual. Apapun keadaan sekitar kita, apapun situasi sekitar kita, apapun kata-kata orang, kita tetap menjadi orang yang berbahagia. Pengen jadi seperti itu ya? Nah, saya juga kepengen. Ya, makanya kita belajar bersama-sama. Terus kata blessed juga di situ adalah dikagumi, to be admired, dikagumi, dihormati. Semua orang pengen dihormati ya, betul ya? Kalau kita pengen dihormati, dunia akan menghormati dengan cara yang berbeda. Saya udah pernah saya ceritain di sini, tapi saya ceritain lagi karena tempatnya sekitar sini juga. Jadi waktu itu saya pakai Ford Ranger, tahu kan, double cabin, wah yang gede, keren. Saya berhenti di sekitaran Cipatat lah, sekitar situlah. Pokoknya sebelum masuk Cianjur, saya parkir di pom bensin karena pengen ke toilet. Wah, itu satpamnya langsung tukang parkirnya, bos. Wah, dipanggil bos kan. Pas begitu saya turun, dibukakan. Dah, siap Pak Haji, kumaha, damang Pak Haji. Damang, siap om, gitu. Aman om, aman. Udah, itu mobil mau saya jual. Kenapa? Karena saya mau beli rumah. Oke, saya jual. Terus yang beli mobil itu tanya, loh, lu kalau pelayanan keluar kota pakai apa? Ya gampang nanti, yang penting rumah dulu. Daripada aku tidur di pinggir jembatan. Oh iya benar juga. Tapi kalau pelayanan keluar kota, ya nantilah gampang, paling sewa mobil. Janganlah, lu pakai mobil gua aja. Mobil apa? Itu bekas angkot. Bekas angkot yang direnovasi, dibersihkan. Wah, it's okay bagi saya sama, yang penting rodanya 4 kan. Dari kalau rodanya 3 kan bahaya. Ya, rodanya 4, baru lagi ya sudah saya pakai. Karena nggak pakai AC, jadi di tempat yang sama di pom bensin itu saya pengen beli Aqua, haus. Begitu saya berhenti beli Aqua, itu tukang parkir diam aja, nggak kenal lagi. Pas begitu saya turun, saya cicing weh. Tapi pas begitu saya mau keluar, pasti bayar parkir kan? Dia siap, prit. Kumaha mang, damang. Dari om menjadi mang. Oke, dunia melihatnya seperti itu. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan gak silau dengan emas permatamu. Karena emas yang kita pakai, permata yang kita pakai, cuma untuk jadi aspal di surga sana. Jangan sombong. Ada yang punya emas? Itu cuma jadi aspal di sana. Tutupin semua emasnya. The poor in spirit. Siapakah the poor in spirit ini? Yang pertama adalah devoid of spiritual arrogance. Artinya dia mematikan, membuang, mengabaikan kesombongan rohani. Rohani belum, sombong rohani sudah. Nah ini bahaya. Banyak terjadi di gereja. Rohaninya belum, sombong rohani sudah. Those who regard themselves are insignificant. Artinya tidak menganggap bahwa kita itu berarti penting dan berjasa. Kita itu sebetulnya adalah orang-orang yang berdosa, sampah, terbuang, terabaikan.
dimatikan karena kita berdosa. Siapa yang di sini nggak berdosa? Nggak ada. Saya nggak berdosa karena dosa saya sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Dulu saya tukang dosa, terikat, terpenjara oleh dosa. Tetapi karena kematian Yesus di kayu salib, karena rencananya yang agung, maka saya dibebaskan dari belenggu dosa. Amin. Jangan sombong, kita nggak boleh sombong. For there is a kingdom of heaven. Bagi dialah kerajaan surga itu. Artinya adalah, ini sekarang kita memiliki kerajaan surga. Nanti ketika kita mati juga kita memiliki kerajaan surga. Amin. Orang Kristen itu enak. Waktu di bumi dia memiliki kerajaan surga, mati pun masuk kerajaan surga. Kok ada yang bangga mukanya, kok datar aja gitu ya. Orang kita percaya pada Yesus itu unik, antik, spesial. Waktu kita di muka bumi, hidup sekarang, kita itu hidup di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan tentang makan dan minum, bukan tentang pakaian, tapi tentang apa? Damai sejahtera, sukacita, karena Roh Kudus. Pengennya semuanya itu ya kita miliki di muka bumi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Yesus. Tetapi syaratnya adalah ketika kita diberkati Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan, syarat utamanya adalah kerendahan hati. Syarat utamanya adalah kerendahan hati, bukan minder. Minder itu sombong, tapi kerendahan hati. Jalan Tuhan berbeda dengan cara dunia. Jalan Tuhan adalah jalan kerendahan hati. Kita baca ayatnya, Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Wow. Dan barang siapa, pilih mana? Pilih merendahkan diri atau meninggikan diri? Nah, nanti kita tengok ya, betul-betul sudah lulus belum rendah hatinya gitu ya. Oke. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan promosi kepada orang yang sombong. Tuhan juga tidak pernah memakai orang yang penuh kesombongan untuk rencananya yang indah dan mulia. Tuhan punya rencana yang indah dan mulia bagi kota Cipanas. Amin. Tetapi Tuhan akan menggunakan orang-orang yang rendah hati. Kalau kita sombong, kita gak dipakai Tuhan. Kok tegang? Apa ciri-ciri orang sombong? Pertama, satu aja ya, hari ini satu aja. Ciri-ciri orang sombong itu tersinggung. Cilu ini gak pernah ke rumahku, ngapain gereja-gereja gitu ya? Tersinggung. Ditegur sedikit, bodoh. Tadi yang main musik, keyboardnya sering gak ditekan, ditegur, bodoh. Saya tadi cepat-cepat datang ke sini, langsung sembunyi di sini. Kenapa? Karena kalau saya lama-lama di depan, itu jemaat tuh pasti horor. Ya, yang khotbahnya mukanya kayak gitu. Betul ya? Pas begitu mereka masuk, betul tadi di depan.
Semua pemain drumnya, pemain bassnya, pemain gitarnya ketakutan. Kenapa sih takut? Harusnya para pelayan Tuhan ikut berbaur dengan jemaat, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Jangan tegang-tegang. Nanti putus. Udah ditegur gitu. Dan capek-capek orang Tuhan supaya orang. Itu namanya nggak akan dipakai Tuhan orang sombong. Ke laut aja kalau orang sombong. Ya, Tuhan justru menuntun langkah-langkah orang yang berserah dan tunduk kepadanya. Semakin kita tunduk dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan tuntun terus sampai kehidupan kita berhasil. Sampai rencana Tuhan yang mulia itu tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Dengan cara apa? Dengan cara rendah hati. Kerendahan hati membuka hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Kalau kita sombong, kita akan mendengar suara iblis. Pilihan di tanganmu. Mau dengar suara iblis atau mendengar suara Tuhan. Ya. Dan menerima arahan ilahi, divine direction. Arahan ilahi dalam kehidupan kita yang datang dari surga. Kita nggak perlu semedi, nggak perlu bakar menyan, nggak perlu kembang 7 taman untuk mendengar arahan ilahi. Kita hanya perlu merendahkan diri sehingga Tuhan akan berbicara langsung kepada kita melalui hati kita. Sepanjang hati kita memiliki kerendahan hati, maka hati kita itu akan mampu mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita sombong, kita justru akan mengikuti ambisi duniawi. Pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan nomor 1, pengen kelihatan dihargai, pengen kelihatan berkuasa, pengen tampil, pengen populer. Itu ambisi dunia. Tapi ambisi ilahi berbeda. Oke? Jadi mari kita belajar menyerahkan dan berserah kepada tuntunan Tuhan, kepada kehendaknya dan rencananya yang indah dan mulia. Kini aku berserah, pada rencanamu bagiku. Keren. Gak ada di PowerPoint, tapi kalau bagi yang mencatat, cuma Cipanas nih luar biasa kalau saya lihat. Super cerdas. Benar. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gara-gara apa? Bukan. Waktu dia dengarkan Tuhan berfirman, dia tidak catat. Sehingga dia hafal. Catat atuh. Cium itu catat pakai HP. Itu pakai voice lagi, suara saya direkam lagi. Nanti di rumah diulang-ulang lagi. Menikah waktu pendeta katanya. Nggak ada di catatan. Catat ya. Siapa di sini yang sering berdoa? Ini pasti. Siapa di sini yang tidak sering berdoa? Ada sarapan di bawah? Benih hesek. Mentang-mentang gedung baru, sombong. Rendah hati. Siapa yang di sini sering berdoa? Angkat tangannya. Doa makan minimal. Tuhan aku lapar dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gimana? 3 hal yang gak boleh diucapkan di dalam doa. Dalam bahasa Inggris yang pertama itu if. Jika. Seandainya. If itu gak boleh. Oh Tuhan, seandainya dulu aku gak ketemu dia, kayaknya aku bisa menikah dengan cewek ini. Itu namanya mata keranjang. Seandainya dulu kayak gini, seandainya jika kau begini. Itu menyesali masa lalu. Seandainya kita
kita berandai-andai dan bahwa kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Jika, seandainya itu nggak boleh. Yang kedua, maybe. Mungkin. Kalau bahasa Arabnya insya Allah. Kalau Allah berkenan. Kalau Tuhan berkenan. Sorry my brother, my sister. Kalau kau berdoa seperti itu. Kau sedang menghina karya Yesus di kayu salib. Dia Allah yang mengasihimu, mencintaimu. Sehingga kita memiliki kepastian di dalam Tuhan. Kalau berdoa harus yakin. Buka toko yakin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Toko laris hari ini. Amin. Harus dengan yakin. Kenapa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Yang ketiga. Yang gak boleh. Tuhan, aku gak layak di hadapanmu. Itu iblis. Kenapa? Kita itu sudah dilayakkan, dipantaskan karena kematian Yesus di kayu salib. Harganya sudah dibayar. Kita itu menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Kemarin hujan, anak saya tiba-tiba bangun. Dia pulang dari Jakarta libur. Pak, susu habis. Saya nggak mungkin naik motor keluar ke Indomaret, kata Alfamart. Apa yang bapaknya lakukan? Lu kalau salah susu deh. Minum itu aja. Air beras. Kayak kita dulu waktu kita kecil. Biar kayak minum susu. Padahal air beras gitu kan. Tajin. Apakah saya ngomong seperti itu? No. Saya ambil payung. Saya tembus hujan dan badai. Demi apa? Demi cintaku pada anakku dan istriku. Karena istriku bilang, apa nih motornya ini Pak Payung? Iya, aku titip roti kupas ya dong ya. Aku aja yang hitam kayak gini, mukanya seram kayak gini, itu sayang sama anakku. Apalagi Bapa di surga. Dia lebih menyayangi kita semua. Maka itu jangan bilang, Tuhan aku gak layak, aku gak pantas. Jangan. Iblis seneng banget dengerin kayak gitu. Harusnya bilang, Tuhan, aku anakmu, aku sudah kau tebus. Penyakit ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena aku anakmu, aku milikmu. Betul? Begitu kita berdoa seperti itu, iblis gemetar. Kita khotbah ngapain kok KKR? Kita lanjutkan. Untuk meninggikan orang yang rendah hati. Pertama, muliakan Tuhan dan jangan cari popularitas. Wow. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kehebatan kita. Kita pakai baju demi kemuliaan Tuhan. Kita makan. Apa yang kita makan itu untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita minum itu untuk memuliakan Tuhan. Yang muda-muda, kalau Amer masih menjadi hobi untuk Amer, Intisari tahu? Kelasnya beda di sini. Kelasnya beda. Kelasnya red wine yang ini. Apa yang kita makan? Apa yang kita minum? Apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Siap? Siap ya? Nah, kita lanjut lagi. Proses kerendahan hati berlangsung. Waduh. Siapa yang di atas 40 usianya? Kita masih diproses cuy. Siapa yang di atas 50? Di atas 60? Di atas 50, di atas 50. Kita masih diproses cuy. Siapa yang masih di atas 60? Masih diproses, saudara. Kita diproses. Prosesnya seumur hidup. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah, dan
dalam saling proses seumur hidup dan dimulai di rumah. Proses kerendahan hati dimulai di rumah. Minggu lalu saya capek banget. Mata itu udah begini. Tapi istri saya sedang lagi PW-PW-nya. Sambil nonton buka IG, balas WA, terus jual bumbu pecel gitu ya. Sambil ngobrol gitu kan. Dingin, memang dingin banget. Enak ya kalau dingin-dingin gini minum teh pakai creamer. Saya yang sudah matanya sudah 5 watt, kehabisan energi, badan juga udah pegel, langsung berdiri pergi ke dapur. Oh, teh sama creamer. Mantap. Saya seduh tehnya, saya kasih creamer, saya aduk dengan gambar love kayak gitu ya, biar dengan rasa cinta gitu kan. Habis itu saya sodorkan ke istri saya. Saya belajar untuk rendah hati ke istri saya dengan catatan saya orang Batak. Mana ada orang Batak di sini? Mana ada orang Batak? Suaminya bikin minum untuk istrinya. Kenapa? Karena kau masih enak kalau ngomongin orang Batak, gak tersinggung. Iya kan? Orang Batak gak tersinggung kalau diomongin. Jadi kita harus mulai rendah hati itu di rumah tangga. Anak-anak harus rendah hati di hadapan orang tua. Kalau orang tua bilang, sudah gak cocok pacarmu itu, putuskan aja. Sudah, putuskan aja. Lupakan bucinmu. Move on. Jangan gamon. Ya. Oke? Kita mulai dari mana? Di rumah tangga. Kalau kita tidak mulai di rumah tangga, baru mulai di gereja. Benjol-benjol kita. Terantuk sana, tersinggung sini, kesenggol sana, benjol sini. Kenapa? Karena di gereja ini bukan tempat orang yang rendah hati. Salah ya? Di gereja ini bukan orang yang cinta damai. Salah lagi. Apa yang kau bentuk di rumah, itu yang kau bawa di sini. Mengapa di gereja banyak tempat berantem? Banyak orang yang berantem, banyak orang yang tersinggung. Karena itu kau berantem di rumah. Karena kau sering berantem di rumah. Tersinggung di rumah, sombong di rumah. Pas begitu ke gereja, kau juga bawa tabiatmu di rumah. Tersinggung, marah, sakit hati, cemburu. Itu kau mulai dari rumah, kau bawa ke gereja. Jadi di gereja ini sebetulnya adalah kumpulan orang-orang sakit yang harus bertobat setiap hari. Tapi jemaat Cipanas ini ada jemaat yang mau bertobat. Amin. Kerendahan hati bukanlah pencapaian sekali jadi. Tersinggung dengan istri, tersinggung dengan suami, ya kan? Tersinggung dengan mertua, apalagi dengan ipar. Gitu ya. Belajar untuk tidak berespon yang negatif, melainkan latihan rohani sehari-hari. Oke, kita harus terus belajar untuk mengasihi, untuk sabar, untuk menahan diri. Saya belajar ini, menahan diri untuk tidak marah. Kenapa? Wajah saya ini kan hasil proses bertahun-tahun. Nangkap maksudnya? Dari kecil saya itu hidup di Sumatera. Yang orang di Sumatera itu kalau keluar itu bawa pisau.
prosesnya kayak gini. Itu saya tuh termasuk orang yang sumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Mercon banting kalau enggak. Begitu digas dikit, dar, meledak kan gitu ya. Saya belajar, tapi setiap hari saya belajar proses. Beberapa hari yang lalu kami mau komsel, tiba-tiba kami naik motor karena Bandung macet, ditabrak dari belakang dong. Saya mobil depan berhenti, saya berhenti, ditabrak dari belakang. Blah! Saya baru ingat, hari Minggu lalu saya belajar tentang kerendahan hati, menahan kesabaran. Bang, saya lihat kalau ke belakang. Saya belajar. Terus saya pura-pura nggak tahu. Itu saya bilang, kayaknya rusak deh motor belakang. Kau pilih mana? Motor rusak atau aku ngalah? Enggak, motor rusak aja Bang. Untuk punya istri yang sejalan. Betul? Coba kalau istriku bilang, kau cowok ditabrak kayak gitu, hajar dong kayak gitu. Wah, habis saya. Ya, kita lanjut. Jadi proses kerendahan hati berjalan seumur hidup. Tuhan melihat reaksi dan respon kita dalam proses pembentukan karakter. Kalau kita diizinkan menghadapi masalah, problem, saya dikasih timer ya. Ya, dikasih timer. Saya biasa khotbah 1,5 jam sih. Habis. Oke. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tahan uji dan siap menjalani proses kehidupan tanpa bersungut-sungut. Jadi kita nggak boleh bersungut-sungut. Susah banget hidupku. Percayalah, di balik semuanya itu ada proses dari Tuhan. Jangan pernah merasa sudah rendah hati. Orang yang merasa sudah rendah hati, artinya dia sombong. Namun teruslah menjadi pribadi yang siap dibentuk dan diproses Tuhan untuk menjalankan kehendaknya, rencananya yang indah dan mulia. Kita belajar dari Yesus. Yesus itu adalah pusat puji-pujian di sorga. Seluruh alam semesta memuji dan menyembah Yesus. Tetapi alih-alih dia sombong, dia mengosongkan dirinya, dia menjelma menjadi manusia rendah sekali, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Kayu salib itu adalah cerita tentang hukuman bagi orang-orang yang terkutuk. Muliakan Tuhan, jangan cari popularitas. Yesus menanggalkan semua popularitasnya di surga, tetapi dia mengosongkan dirinya. Semua talenta yang bisa nyanyi, bisa main keyboard, bisa apa saja, peran hidup, jadi direktur, jadi manajer dan seterusnya, adalah kepercayaan yang datang dari Tuhan. Amin. Sekali lagi, itu adalah kepercayaan yang datang dari Tuhan. Amin. Uangmu itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Amin. Oh, amin juga hebat. Cuman ini semua jabatanmu, semua kekuasaanmu itu adalah anugerah kepercayaan dari. Coba yang datang suami istri lihat, berlihat-lihatan suami lihat istri. Istrimu itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Kasih tahu. Dan suami istri. Tuh kan, kalau nggak romantis di sini, karena di rumah nggak biasa romantis. Aku biasanya peluk-peluk istri aku di depan gereja. I love you. Biasa itu. Kasih tahu, kau adalah kepercayaan Tuhan bagi aku. Bilang. Nah, jadi jangan disia-siakan tuh istri, jangan dimarah-marahin. Ya, jangan dipetak-petak. Ada yang aminnya kuat. Enggak lah, aman. Pokoknya aman, ya, aman. Ya, ketika kita mengejar pujian manusia, kita kehilangan fokus untuk memuliakan Sang Pemberi berkat.
Suamimu itu adalah berkat dari Tuhan. Anak-anakmu itu adalah berkat dari Tuhan. Semua yang kita miliki itu adalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Kerendahan hati menuntun kita menggunakan hidup demi nama Tuhan. Bukan demi nama kita. Bukan demi sorak-sorai dunia. Fokus kita bukan mencari pujian manusia. Bukan pengen dilihat hebat oleh manusia. Tetapi kita ingin memuliakan Tuhan. Sehingga saya itu gak peduli. Orang mau ngomong apa tentang hidup saya. I don't care. Saya cuma peduli Tuhan ngomong apa dengan hidup saya. Jadi, siapa yang mau ditinggikan? Siap ditinggikan oleh Tuhan? Nah, Tuhan meninggikan orang yang rendah hati dalam roh. Karena kerendahan hati mencerminkan sikap hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan serta sesama manusia. Bagaimana caranya menunjukkan kita rendah hati dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Salah satu caranya. Mau? Tanda-tandanya mau? Satu, orang yang rutin baca firman Tuhan. Orang yang rutin baca firman Tuhan. Kalau kau setiap hari tidak baca firman Tuhan, artinya kau sombong. Kalau kau tiap hari tidak baca firman Tuhan, kau sedang dikuasai oleh kesombonganmu, oleh duniawimu. Ada yang tersinggung? Yang tersinggung senyum-senyum aja, jangan angkat tangan. Sikap ini adalah menunjukkan keinginan untuk tunduk kepada Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan yang kita baca. Pengakuan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Prioritas yang diberikan kepada kehendak Tuhan daripada kepentingan diri sendiri. Saya pengen beli barang, pengen banget. Istri saya sudah teratur uangnya. Tiba-tiba ada orang yang sakit dan butuh uang itu. Saya putuskan pura-pura aja nggak ada uang, karena saya pengen beli barang itu. Atau saya bilang, kalau Tuhan memang suruh kita bantu dia duluan. Saya pilih yang mana kira-kira? Saya bantu dia? Bantu karena apa? Atau karena saya pendeta? Enggak, karena saya percaya bahwa hidup saya bisa dipakai oleh Tuhan. Dan barang siapa yang dikasihi karena Tuhan apa? Siapa yang sini merasa dikasihi Tuhan? Dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Lihat ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa kukasihi ia, ku tegur. Dia ku hajar, bukan ajar loh. Hajar kayaknya terjemah Wahyu orang Batak kayaknya. Ku hajar juga kau. Hajar itu artinya biang gitu, benjol. Ku hajar kata Tuhan. Sebab itu biar kita gak benjol, relakanlah hatimu dan bertobatlah, jangan sombong lagi. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi Tuhan lihat kerendahan hati sebagai tanda kesiapan. Oke? Seperti Yesus adalah rendah hati. Saya lebih 5 menit dari jadwal. Seberapa kita yang mau rendah hati belajar dari Yesus?